warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Maka, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, kalau begitu, bagaimanakah caranya untuk menjawab semua itu? Caranya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 28 cara yang berbeda untuk mengajar 28 orang muridnya. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti bahwa guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa pencernaan sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Guru tentu bukanlah malaikat yang bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu dan memecahkan segala masalah. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan demikian, kita sebagai guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid kita dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar murid-murid kita tersebut. Kebutuhan belajar dan minat murid kita tentu berbeda-beda. Sebagai contoh, kebutuhan murid kita akan lingkungan. Ada anak yang suka belajar dengan suara yang bising, ada yang tidak. Ada anak yang suka belajar dengan cahaya yang lebih terang, atau ada anak yang lebih suka belajar dengan suasana lingkungan yang agak redup. Begitu juga dengan budaya, gaya belajar, dan intelijen. Jika seperti itu, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan murid-murid kita? Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid kita. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Bisa dengan pretest, pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan yang lainnya. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Berbicara dengan wali kelas atau guru murid sebelumnya.
menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Setelah kita mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan murid kita, lantas bagaimanakah cara atau strategi mendiferensiasi pembelajarannya? Yang pertama adalah dengan cara mendiferensiasi konten. Membedakan pengorganisasian. Dalam membedakan format penyampaian, kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Namun, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format. Yang pertama, buku. Dapat juga berupa poster, video, dan audio. Kita juga bisa memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca pada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid kita yang masih kesulitan. Membuat kosakata kunci atau diksinya, juga memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Yang kedua, dengan membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih. Misal, saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Diferensi produk dapat dilakukan dengan memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman, seperti lewat tulisan, mind map atau peta konsep, melalui gambar, atau dapat juga dengan demonstrasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi segala kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Sekali lagi, guru hanya manusia biasa yang bukan Superman yang dapat terbang ke sana kemari dalam satu waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari mulai melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Seperti yang sudah dikatakan Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan
mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya, memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan juga batin. Selamat berjuang para guru hebat, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.